ayat inti Mazmur 108 ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Nehemia hari ini. Sudah siap mendengarkan cerita? Oke, kita akan berdoa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami akan mendengarkan nasihat firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini Nehemia mau bercerita tentang seorang laki-laki terkuat. Kita akan mendengarkan cerita tentang seorang laki-laki yang bernama Simson. Siapa? Simson. Dia dilahirkan ke dunia ini. Dia mempunyai badan yang besar, kuat. Siapa di sini yang badannya besar, kuat? Simson ini sukanya bertarung. Siapa yang melawan dia pasti kalah. Dia tuh kuat badannya. Karena dia itu hebat, kuat, ada satu kelemahannya. Dia sombong, dia keras kepala, dia mementingkan dirinya sendiri karena merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat. Suatu hari Simson ini mempunyai banyak musuh, termasuk orang Filistin. Bangsa Filistin tidak suka sama Simson. Kenapa, men? Kalian tahu nggak? Bangsa Filistin ini mempunyai ladang gandum yang banyak. Ada sawahnya, ada gandumnya, ditanami gandum, ditanami padi, jelai, jagung. Tetapi sama Simson diapain kira-kira? Sama Simson dibakar. Dibakar. Dibakar itu sama apa ya? Dibakar itu sama api, ya. Tapi begini, Simson mencari binatang serigala. Ada serigala itu sama Simson dikumpulkan. Kemudian kalian tahu ekornya serigala itu, kamu tahu kan serigala kayak ini loh ya, kayak ini serigala itu ya. Ekornya serigala itu diikat sama Simson. Serigala satu sama serigala satunya ekornya diikat. Yang lainnya juga begitu, diikat lagi. Kemudian setelah ekor serigala ini diikat sama Simson, ekornya ini dibakar sama api. Kemudian setelah seekornya serigala ini dibakar, dilepaskan ke ladang gandum. Apa yang terjadi kira-kira? Ladang gandum yang mau dipanen, ya, sama Simson ini dibakar, ya. Serigala-serigalanya kalau kebakar, ekornya pasti lari sana lari sini, ngenai gandum sana, ngenai gandum sini, gandum sana, gandum sini, sehingga ladang gandumnya menjadi apa? Terbakar. Orang-orang Filistinnya marah sekali karena gandumnya ini sudah mau dipanen, tapi sama Simson dibakar. Orang Filistin semakin marah. Simson mana ini ya, Simson ya? Kemudian orang Filistin itu mencari cara bagaimana ya, mencari kelemahannya Simson ini bagaimana ya. Simson ini menikah
dengan seorang perempuan yang cantik sekali, namanya Delila. Mamanya Simson tuh nggak suka pertamanya, karena apa? Delila itu orang Filistin. Kalau orang Filistin tuh nggak suka menyembah Tuhan, dia sukanya menyembah patung. Mamanya Simson nggak setuju, tetapi Simson itu nekat, nggak peduli. Yang penting aku suka sama ini, aku mau menikah sama Delila mah. Nah, Delila ini ternyata digunakan bangsa Filistin, orang-orang Filistin untuk mencari kelemahannya siapa? Simson. Nah, pada suatu malam Delila ini datang kepada Simson, bertanya kepada Simson, Simson, apa sih kelemahanmu? Dikasih tahu nggak sama Simson? Dikasih tahu. Oh, kelemahanku. Kira-kira apa ya? Disebutkan nggak ya? Disebutkan, tapi ternyata dibohongi, dipraktekkan sama Delila. Panggil orang-orang Filistin. Kelemahannya Simson itu di bajunya. Ternyata tidak. Kalian kena tipu, aku bohongi. Nah, kemudian besoknya lagi istrinya Simson ini tanya lagi kepada Simson, Simson, apa sih kelemahanmu? Akhirnya karena dibujuk-bujuk terus, Simson memberitahu kepada istrinya, nah, kelemahanku itu ada di rambutku. Jika rambutku ini dipotong, diapain rambutnya? Dipotong. Kira-kira dipotong itu pakai apa ya? Dipotong itu pakai apa? Kayak gunting ya, dipotong ya, seperti ini. Krek, krek, krek. Kalau rambutku ini dipotong, nanti kekuatanku akan hilang. Oke, terima kasih ya, katanya istrinya Simson. Terima kasih Simson. Tapi janji loh, jangan bilang ke siapa-siapa. Oke. Tapi Delila ini orangnya nggak baik. Dia temennya orang-orang Filistin. Nah, pada malam hari itu, Delila memberitahu orang-orang Filistin. Hei, sini. Aku sudah tahu apa kelemahannya Simson. Apa? Kamu potong rambutnya dengan gunting ini, cepat. Sekarang Simson lagi tidur. Simsonnya lagi tidur. Sedang tertidur. Sekarang kamu gunting rambutnya Simson. Beneran, rambutnya Simson digunting pada waktu Simson tidur. Ketika melek matanya, tangannya Simson ini sudah diikat. Simson sudah nggak kuat lagi, nggak bisa, biasanya dia tarik, gini bisa lepas. Sekarang nggak bisa lepas. Kekuatanku hilang. Ini gara-gara kamu ya Delila. Kamu sudah memberitahu ke orang Filistin. Nah, akhirnya Simson ini dirantai tangannya, kakinya, terus sama orang Filistin. Matanya diapain teman-teman? Matanya ini dicungkil. Dia sekarang nggak bisa melihat lagi. Rambutnya ini sudah dipotong, dihabiskan, sudah digundul, sudah diapain? Digundul, nggak punya rambut lagi. Nah, sekarang Simson ditaruh tempat penggilingan. Di situ Simson suruh bekerja, menggiling, ya. Terus di situ setiap hari bekerja, menggiling. Saat rambutnya ini tumbuh, kan tadinya gundul ya. Saat rambutnya ini tumbuh, semakin mulai kekuatannya juga mulai tumbuh sedikit. Rambutnya tumbuh sedikit, kekuatannya tumbuh sedikit, sehingga dia bisa menggiling, menarik, begitu. Nah, terus pada suatu hari ada sebuah pesta besar
di sebuah kuil. Simpson mendengar bahwa akan ada pesta di kuil Dewa Dagon ya. Di situ Simpson ini berdoa sama Tuhan. Tuhan, jika kau izinkan, berikan aku kekuatan sekali lagi. Nah, ketika hari tiba, ya, hari raya itu tiba, semua orang pada berkumpul di kuil tersebut. Ya, di situ dia ingat karena Simpson pernah pergi ke situ. Dia memanggil orang, tolong bawa aku ke kuil tersebut ya. Dia minta tolong orang. Dibawalah Simpson ini ke kuil tersebut. Dia ingat di situ, oh di sebelah sini ada tiang yang besar. Di sebelah kirinya juga ada tiang yang besar. Dia duduk di situ sambil diam saja, sambil berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong aku, berikan kekuatan kepadaku. Saat itu pesta sudah dimulai. Semua orang berkumpul. Gak hanya 1-2, ribuan orang berkumpul di situ. Dan semua menyembah dewa, gak menyembah Tuhan. Nah, Simpson berdoa sama Tuhan, tolong aku Tuhan. Kemudian 1, 2, 3, ketika orang sudah berkumpul, dia memegang tiang yang besar itu dengan tangannya. Ketika dia pegang, kekuatannya Simpson kembali. Dia goncang tembok yang besar itu, kayu yang besar itu, ya, tiang yang besar itu dia pegang, dirobohkan dengan kekuatannya yang besar itu. Sama Tuhan dijawab doanya, kekuatannya kembali sehingga kuil itu roboh dan orang-orang di situ mati semua, termasuk siapa? Termasuk Simpson. Kejatuhan reruntuhan bangunan kuil tersebut. Nah, semua orang banyak yang mati termasuk Simpson. Nah, Tuhan mendengar doa Simpson. Di akhir hidupnya dia berbuat baik. Dia bertobat sehingga orang-orang yang tidak menyembah Tuhan mati semua, dibunuh oleh Simpson. Nah, dari pelajaran kita hari ini, anak-anak, kita jangan keras kepala ya. Jangan merasa dirinya hebat. Aku bisa. Itu namanya sombong, kayak Simpson tadi. Karena dia sombong, banyak orang tidak suka dengan dia, sehingga dia dicungkil matanya. Dia menjadi lemas. Karena dia sombong, sama mamanya dikasih tahu jangan menikah dengan orang Filistin, dia tetap aja. Dia keras kepala, merasa dirinya hebat, merasa bisa, tidak mengandalkan Tuhan, sehingga dia jatuh dan kalah, lemas. Tetapi untung saja Simpson masih ingat kepada Tuhan. Dia bertobat sehingga Tuhan mengembalikan kekuatannya untuk yang terakhir kalinya. Jadi anak-anak, kita harus jadi anak yang baik ya. Harus suka mendengar perkataan mama papa, terlebih perkataan siapa? Tuhan. Tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri. Tidak boleh sombong. Oke, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Berkati kami supaya kami menjadi anak yang baik, menjadi anak yang menurut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah.